Halo teman-teman semuanya, happy weekend dan akhirnya nih video ini bisa direkam lagi walaupun udah sampai rumah tengah malam ya. Bisa kalian perhatikan di sini ini videonya direkam udah hampir jam 11 malam lah. Tapi ya nggak apa-apa, kita bahas aja untuk bisa mendapatkan peluang cuan di tengah potensi koreksinya IHSG seperti ini. Karena kemarin hari Jumat itu IHSG berhasil reject ya, kelihatan dari pembentukan sebuah candle yang kita sebut dengan inverted head and shoulder ataupun shooting star gitu ya. Terlihat dia reject di resistennya sehingga ada peluang untuk pullback terlebih dahulu. Nah, tetapi nggak masalah, strategi kita mungkin untuk minggu depan adalah memantau emiten-emiten yang masih uptrend atau memiliki momentum yang disertai dengan akumulasi, atau bahkan nanti kita bakal kombinasikan dengan emiten-emiten small caps seperti itu. Oke? Nah, jadi karena ISG-nya ada cenderung koreksi gitu kan, mungkin nanti yang tadinya breakout dan disertai dengan volume tinggi, ada peluang untuk retest. Nah, jadi di situ nanti kita bisa perhatikan volume-volume kecilnya ketika harganya turun. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa langsung manfaatkan harganya untuk mengambil titik entry serendah mungkin. Kayak gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita langsung bahas 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya untuk kita tradingkan tanggal berapa ya? 22 sampai 26 ya Agustus 2022 kayak gitu. Tapi satu lagi deh basa-basinya. Nah, jadi hari ini tuh aku rencananya mau nutup pendaftaran untuk ATC gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau mendaftar itu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, dan buat teman-teman yang mau daftar Circle A itu bakal kita mulai besok ya tanggal 22 sehingga kita bisa langsung trading bareng gitu. Oke? Nah, jadi langsung aja deh kita masuk ke emiten yang pertama. Kita coba masuk ke emiten PTBA dulu. Gitu ya. Memang PTBA ini dia emitennya itu pergerakannya memang lambat gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang sangat menarik yang aku perhatikan di sini. Yang pertama sekali, ya kita udah tahu dong bahwa PTBA ini membentuk sebuah uptrend kayak gitu ya. Dia itu membentuk sebuah uptrend sehingga tekanan belinya over time seiring waktu itu akan selalu lebih kuat dibandingkan tekanan jualnya. Nah, posisi candle belakangan ini itu dia sudah hampir breakout daripada si symmetrical triangle yang terbentuk beberapa bulan terakhir. Kayak gitu. Ya kan, dan memang karena ini sudah merupakan bulan 8, menurut aku sih ini udah fair-fair aja buat kita untuk recollect kembali emiten-emiten batu bara yang mana akan manggung biasanya ya kan ketika winter datang di akhir tahun nanti. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa perhatikan ya, secara price action, secara chart gitu ya, biar lebih objektif, kita bisa perhatikan bahwa PTBA ini dia itu membentuk symmetrical triangle seperti yang tadi kita bilang. Nah, tetapi kita bisa perhatikan bahwa candlenya itu sedang berada di resisten dan sudah di ujung pattern banget. Nah, kenapa aku bisa yakin ya, kenapa aku bisa tahu bahwa probabilitas dia breakout itu cukup tinggi, walaupun nggak pasti, tapi probabilitasnya cukup tinggi. Nah, di sini aku kemarin lihat ada broker summary-nya dia, ya kan, aku lihat nggak kemarin sih, tadi pagi gitu ya, tadi pagi aku lihat di broker summary, ada akumulasi dari BK yang cukup besar. Dan ini di harga 4203. Berarti itu ya di sekitaran sini dong. 4203. Nah, satu tik di bawah harga closing. Sehingga ya cukup dekat dengan harga sekarang. Kayak gitu kan. Sehingga ketika harganya turun, berarti ya mayoritas yang average di BK ini pasti akan floating loss. Sehingga ya mereka ada peluang untuk recollect kembali di bawah. Kayak gitu kira-kira. Nah, jadi akumulasi bagus, tren bagus, price volume bagus. Gimana caranya kita trading di sini? Nah, pertama aku pengen kalian perhatikan di sini ada sebuah kotak yang aku gambar yang merupakan gabungan dari pantulan di sini, dan di sini. Ya, nah ini yang bakal kita jadikan sebagai area entry kita. Gitu ya. Jadi kita langsung bentuk aja nih trading plan-nya. Kita bisa masuk di area sini. Di sini kalian bisa lihat angkanya 4100 ke 4170. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa berdiri di situ. Untuk stop lossnya kita letakin beberapa tik di bawahnya aja. Sehingga kalau misalnya nanti dia tembus garis yang diagonal ini, trendline minornya ini, maka dia itu memiliki peluang untuk turun ke bawah sini, ke trendline yang utamanya. Kayak gitu ya. Jadi ya mendingan kita cut loss dulu ya kan, selagi masih kecil dan kita bisa beli lagi di bawah. Mendingan seperti itu karena jaraknya ini cukup jauh juga ya, sekitar 7%, sayang banget. Kayak gitu ya kan. Nah, jadi stop loss kita tadi kita letakin di area 4060. Kayak gitu ya. Sedangkan untuk target price aku mau letakin di resisten yang di sini. Kenapa? Karena di sini tuh ada gap. Sepertinya gap yang masih belum tertutup.
Nah, jadi kemungkinan besar gap yang terbentuk di sini itu akan segera tertutup. Jadi kita bisa harapkan ya harganya itu kalau nanti breakout bisa sampai kemari dulu. Kayak gitu ya. Peluangnya itu cukup tinggi. Kayak gitu ya, dengan adanya akumulasi, price action, pembentukan pattern dan trennya, ada peluang yang sangat tinggi untuk dia itu mencapai harga 4.500 lagi. Kayak gitu. Oke, nah jadi itulah tadi trading plan buat PTBA. Nah, untuk emiten yang kedua, ini dia AMRT. Nah, sebenarnya AMRT ini juga yang pertama kali aku perhatikan itu udah mulai semenjak dia turun-turun di sini karena akumulasi asingnya itu yang sangat bagus kayak gitu ya. Tapi memang secara tren itu sejak dia di bawah sini pun itu dia sudah membentuk uptrend yang cukup oke lah gitu ya, walaupun di sini agak lama pullbacknya. Seperti itu. Nah, tetapi posisi candle terakhir ini yang menarik nih. Semenjak isu yang kemarin yang dia itu diwakilin oleh Hotman Paris ceritanya seperti itu kan. Nah, dia itu langsung rally nih. Rally. Nah, karena asingnya itu sebenarnya sudah akumulasi dari bawah, itu kan harusnya ketika dia terjadi rally, ya biasanya rawan terjadi taking profit. Nah, tapi yang aku perhatikan di sini, justru ketika dia rally seperti ini, asingnya itu masih beli banyak. Kayak gitu. Kalian bisa perhatikan dari jumlah volumenya seperti ini. Ya, jadi dia masih melakukan akumulasi yang cukup solid lah gitu ya. Dan posisi candlenya di sini itu dia satu tick lagi. Ya, ini tepat closing di 2090 sehingga satu harga lagi dia naik itu langsung breakout gitu. Nah, jadi gimana caranya kita trading di sini? Nah, menurut aku cukup nyaman kalau misalnya kita punya itu di area kotak sini. Artinya kita punya barang di area 2040 sampai 2090, entah itu di 2060, 50, 40 itu bebas lah ya kan, nggak masalah. Sehingga kalau misalnya nanti dia ditarik ke bawah sedikit karena ISG-nya agak drop misalnya, ya kan ya, kita bisa manfaatkan itu sebagai peluang gitu karena memang akumulasinya sangat bagus. Nah, setelah itu kita bisa letakkan stop loss-nya di bawah sini sekitar 2% aja gitu ya kan, di 2015, 2014, 2010 lah ini ya. Ini dia biasanya adanya di 2010 karena fraksinya 10 gitu ya, 2010 gitu, sekitar 2,5% gitu. Sedangkan untuk target price ini aku mau letakin dia pakai Fibo karena tidak ada resisten yang langsung di sini, sehingga kita pakai Fibonacci aja biar lebih mudah gitu ya. Dan ini bisa memberikan kita risk reward rasio 1:4 sehingga ya dia itu masih sangat menarik kayak gitu. Buat AMRT tren bagus, akumulasi bagus, sentimen juga ada ya kan, dan tinggal cara eksekusinya aja seperti apa. Nah, untuk 3 emiten ke depan, ya di sini kita bakal ngebahas tentang emiten yang small caps. Bahkan di sini ada 2 emiten yang baru IPO gitu ya, sehingga kita bisa manfaatkanlah momentum-momentum mereka karena memang price actionnya masih sangat bagus. Nah, jadi untuk emiten yang baru IPO pertama ini aku mau bahas tentang HATM. Ini sebenarnya kita itu udah cuan kemarin ya, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu di sini ya kan, ketika aku share di Instagram waktu dia masih di candle tanggal 15 ya kan, sebelum tanggal 17 kemarin. Nah, aku share di sini ternyata kita langsung eksekusi dan dia langsung terbang. Nah, tapi di situ kemarin sempat langsung melakukan aksi take profit ya kan, karena yakin karena kemarin itu banyak yang bilang, "Bang, ini banyak banget nih orang yang trading di sini," kayak gitu ya kan, ada sebuah event seperti, jadi ya udahlah take profit dulu lah, mana tahu nanti ada koreksi. Dan bener aja terjadi koreksi. Dan koreksinya itu cukup sehat karena volumenya tipis. Ya, untuk melihat price volume lebih jelas, mungkin kita bisa pindah ke time frame 4 jam. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa sebenarnya ini penurunannya itu tidak disertai oleh volume, alias volumenya itu menipis. Ya, kecuali yang terakhir ini karena dia ada ekor rejectionnya. Nah, tetapi kalaupun nanti dia turun sedikit lagi, ini semakin menarik lagi. Ya, apalagi kalau kita bisa mendapat barang di area sini. Nah, sebenarnya kenapa aku yakin HATM ini belum sampai pucuk, itu karena adanya proses akumulasi yang masih berlangsung. Walaupun dia turun hari Jumat kemarin, ini masih terjadi akumulasi. Gitu ya, masih terjadi akumulasi sehingga masih sangat bagus lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi kita bisa manfaatkan nih. Nah, jadi gimana cara kita tradingnya? Mungkin kita lebih cocok pindah ke time frame 4 jam. Jadi kita bisa letakin lah ini di bawah sini gitu kan. Entry-nya di bawah ya kan, di area supportnya di 430 ke 456. Tadi angka berapapun itulah, semakin rendah semakin bagus. Nah, setelah itu mungkin di sini itu kita bisa meletakkan stop loss-nya di bawah sedikit ya kan, sehingga dia sekitar 5% lah, nanti tinggal sesuaikan dengan money manajemennya aja gitu kan. Kalau misalnya terlalu lebar 5% bisa dikurangin porsinya kayak gitu.
Nah, setelah itu mungkin untuk area targetnya itu bisa kita letakkan di Fibonacci-nya di 512 sehingga masih memberikan kita risk reward ratio 1:3 sehingga masih sangat menarik kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk emiten yang selanjutnya itu ada Arco. Nah, tapi sebentar dulu. Oke. Oke. Nah, untuk emiten yang selanjutnya yang mau aku bahas itu adalah emiten Arco. Nah, berbeda dengan HATM yang sedang retest, emiten yang satu ini sudah berhasil breakout disertai dengan volume yang sangat bagus. Semenjak IPO, dia itu melakukan membentuk sebuah uptrend yang sangat solid di sini, lalu dia konsolidasi dan akhirnya dia berhasil breakout lagi. Kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan, memang secara broksum gitu ya, secara benermologi, kita bisa melihat bahwa Arco ini terjadi distribusi, walaupun tidak terlalu besar, tapi ada distribusi. Sehingga menurut aku masih ada peluang dia itu untuk turun, gitu ya. Karena memang ketika dia rally dengan volume tinggi, itu memang wajar sih kalau dia itu sudah rawan terjadi aksi take profit, walaupun ya memang hanya sekedar retest atau pullback biasa. Kayak gitu. Nah, lalu kita bisa manfaatkan tuh nanti kalau misalnya dia turun. Nah, sehingga kita nanti bisa koleksi di bawah-bawah sini ya, di antara 630 ke 65 665 gitu ya, 630 ke 665. Seperti itu. Ya udah, kita beli aja nanti di sekitaran bawah sini kalau dia koreksi. Setelah itu untuk penurunan ya kan stop lossnya kita letakin sekitaran sini lah 615, beberapa harga di bawah supportnya gitu ya kan, berarti di 5% sekian lah gitu. Sedangkan untuk target kita tetap pakai Fibonacci karena dia merupakan all time high sehingga kita bisa mendapatkan sekitar 1:3 juga. Mirip-mirip lah dengan si HATM tadi. Kayak gitu ya. Memang trading di saham-saham IPO itu enaknya setelah chartnya terbentuk seperti ini sehingga kita bisa ngerti ya, sehingga kita bisa tahu bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi ya kan, karena kalau misalnya kita beli di sebelum IPO, sebelum dia tercatat di bursa ya kan, artinya sebelum chartnya ada itu biasanya kita 50-50 lah kayak gitu kan, karena kita belum tahu reaksi market sebenarnya itu seperti apa. Tapi kalau memang sudah terbentuk seperti ini maka ya udah enak aja untuk ngikutinnya karena supply dan demandnya sudah kelihatan kayak gitu. Oke, nah jadi itulah tadi emiten yang nomor 4. Nah, untuk emiten yang selanjutnya di sini ada emiten AHAP. Ya, emiten AHAP ini juga cukup menarik, posisinya mirip-mirip dengan si HATM tadi ya karena dia sedang melakukan retest. Nah, semenjak dia di sini ya kan melakukan konsolidasi yang sangat panjang bahkan cenderung downtrend, akhirnya dia berhasil menunjukkan adanya demand. Ya berhasil menunjukkan adanya buying power di sini. Sehingga ada peluang pembentukan uptrend. Ya karena di sini sudah mulai ada struktur daripada badan cangkul dan kepala cangkulnya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita bisa perhatikan juga di candle daily, ya kita bisa lihat bahwa hari kemarin, hari Jumat, ini candle doji-nya ini menunjukkan adanya rejection pada support barunya. Sehingga ya bisa kita bilang bahwa retestnya itu kira-kira sudah mau berhasil. Apalagi kalau memang terpantul hari Senin. Kayak gitu. Nah, pada AHAP terjadi juga nih akumulasi, makanya aku cukup yakin gitu ya, walaupun ya akumulasinya nggak cukup besar, bahkan bisa kita bilang cenderung netral lah ini ya, akumulasi kecil-kecilan, tapi ya setidaknya tidak ada distribusi yang besar ketika harganya turun kayak gitu ya, sehingga masih cukup menarik. Nah, jadi gimana caranya kita trading di sini? Untuk emiten-emiten yang seperti ini itu kasusnya sama aja ya, kita beli ketika dia sedang retest di support barunya ya, misalnya seperti harga sekarang, lalu kita letakkan stop lossnya di bawah supportnya kayak gitu kan, sekitar 6% atau bahkan di bawah ekornya ini juga nggak masalah karena dia pernah ngetes di sini, artinya ya dia sempat menyentuh harga 93 tapi akhirnya dia berhasil rebound, jadi kita bisa letakin di 92 aja misalnya kayak gitu kan stop lossnya. Sedangkan untuk target itu bisa mencapai sinilah 121 karena fibonya di situ ya kan, karena setelah dia nanti mantul ini tidak ada resisten lagi di sini kecuali si Fibonacci-nya kayak gitu. Oke. Nah, di sini pun kita sudah mendapatkan risk reward ratio 1:2, apalagi kalau misalnya nanti dia ternyata dibawa turun sedikit lagi, maka ya risk reward ratio-nya semakin menarik. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi itulah tadi 5 buah saham yang menurut aku cukup menarik gitu kan. Nah, kalau memang nanti ISG-nya mau koreksi, ini nanti aku pikir sih yang mau aku kasih tahu sih nggak usah terlalu agresif untuk koleksi dulu gitu ya, kecuali nanti memang sudah ada tanda-tanda rejection di sini di trend line-nya ini. Nah, karena ya kita nggak tahu kan kalau dia itu mau turunnya sampai mana, bisa aja sampai sini ya kan, karena di sini ada supportnya ya kan, bisa aja sampai sini
Nah, kita nggak tahu ya kan. Jadi daripada kita menerka-nerka, mendingan kita bereaksi terhadap market aja. Jadi ya kalaupun mau trading minggu depan pelan-pelan aja, santai-santai gitu kan. Nikmati cuannya ya kan, nikmati cuannya yang pelan-pelan gitu kan. Dan kalau memang dapat momentumnya ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah selama dia uptrend dan tidak jebol dari support, sabar aja. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi semoga 5 buah saham ini cukup menarik buat kalian dan bisa bermanfaat serta memberikan cuan minggu depan. Oke. Nah, jadi silakan dianalisa kembali dan dieksekusi sesuai dengan plan masing-masing ya. Jadi gunakan video ini sebagai referensi saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.